Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Zulfa Dwi Nur Aini Afifah, akan mempresentasikan materi tentang reproduksi bacaan. Untuk dapat menulis ilmiah, dibutuhkan kemampuan membaca dan memahami topik yang hendak dibahas dari berbagai sumber bacaan, seperti artikel dalam jurnal, buku, dan tugas akhir akademik, seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Akan tetapi, bukan berarti Anda harus menggunakan semua isi di dalam sumber bacaan tersebut. Di sini dibutuhkan kemampuan mengolah sumber bacaan dan menyajikannya dalam bentuk tulisan yang berbeda dari tulisan aslinya. Kegiatan tersebut disebut mereproduksi bacaan. Reproduksi bacaan adalah bentuk karya yang disusun atas dasar karya yang telah ada. Reproduksi bacaan meliputi ringkasan, ikhtisar, resensi, rangkuman, sintetis, abstrak, simpulan, dan sinopsis. Ringkasan atau precis merupakan upaya menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk singkat dan padat. Kata precis seperti memotong atau memangkas. Karena itu, membuat ringkasan dari bacaan tulisan yang panjang dapat diumpamakan seperti memangkas batang pohon hingga tersisa batang, cabang, dan ranting beserta dedaunan yang diperlukan. Dengan kata lain, banyak esensi pohon yang dipertahankan. Dalam meringkas, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, serta penjelasan-penjelasan yang terperinci dihilangkan sehingga benar-benar menjadi sari tulisan tanpa hiasan. Meskipun demikian, peringkas harus tetap mempertahankan urutan pikiran penulis asli beserta pendekatannya. Adapun bacaan yang diringkas dapat berupa buku, bab di dalam buku atau artikel, dan makalah. Panjang ringkasan berkisar 1/5 atau 1/10 dari karangan asli. Langkah-langkah untuk meringkas. A. Peringkat membaca naskah hasil seluruhnya beberapa kali untuk mengetahui kesan umum, maksud, serta sudut pandang penulis asli. Untuk itu, judul dan daftar isi dapat dijadikan pegangan untuk melihat butir-butir yang akan dimasukkan ke dalam ringkasan. B. Peringkas mencatat gagasan utama atau gagasan yang penting atau menggarisbawahinya. C. Peringkas mereproduksi bacaan. Peringkas menyusun kembali suatu bacaan secara singkat berdasarkan gagasan utama yang dicatat dalam langkah kedua di atas. Sebaiknya gunakan kalimat-kalimat sendiri dalam merangkai gagasan itu dengan tetap mempertahankan susunan gagasan penulis asli. Hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan. 1. Kalimat dan paragraf dapat diabaikan jika hanya berupa ilustrasi atau deskripsi yang menjelaskan gagasan utama paragraf sebelumnya. Jika memang penting, beberapa paragraf dapat dirangkai menjadi satu kalimat. 2. Jangan memasukkan gagasan, komentar, dan interpretasi peringkas ke dalam ringkasan. 3. Buanglah contoh dan penjelasan. Ubahlah dialog menjadi bentuk tidak langsung. Ikhtisar. Baik ringkasan maupun ikhtisar merupakan kegiatan menyusun inti sari bacaan asli. Ikhtisar sebaiknya disusun setelah menghasilkan ringkasan. Ikhtisar berbeda dengan ringkasan. Ringkasan mempertahankan urutan isi dari gagasan penulis, sedangkan ikhtisar tidak perlu mempertahankan urutan isi dari kalangan aslinya. Dalam penulisan ikhtisar, sistematika bacaan asli tidak perlu dipertahankan. Tidak perlu isi bacaan secara utuh disampaikan. Ikhtisar bercirikan tulisan baru yang berisi sebagian gagasan dari bacaan asli yang dianggap penting oleh penyusun ikhtisar. Contoh ikhtisar dapat ditemukan dalam penulisan teras berita atau lead di surat kabar, sampul belakang buku atau kilasan berita. Ada beberapa fungsi dari membuat ikhtisar, yaitu untuk penghematan kata, untuk mengembangkan ekspresi, dan untuk lebih mudah memahami isi dari tulisan atau karangan. Adapun ciri-ciri sebuah ikhtisar sebagai berikut. 1. Bertujuan untuk mengambil inti dari sebuah karangan. 2. Dengan bebas menggabungkan kata-kata, tetap tidak menyimpang dari inti. 3. Urutan gagasannya tidak perlu dipertahankan. 4. Merupakan sebuah tulisan baru yang ditulis ulang dari inti sebuah gagasan teks. Resensi.
Resensi adalah tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atas suatu bacaan. Resensi dibuat untuk menginformasikan kualitas bacaan kepada pembaca, sehingga pembaca mendapat gambaran tentang bacaan tersebut sebelum memutuskan akan membaca secara lebih mendalam atau tidak. Resensi banyak dimanfaatkan sebagai cara untuk memperkenalkan atau mempromosikan buku-buku baru dari penerbit kepada masyarakat umum melalui media cetak. Istilah resensi dalam beberapa media cetak dimuat dalam rubrik timbangan buku, laporan buku, apresiasi buku, bedah buku, dan ulasan buku. Rangkuman. Rangkuman materi sangat diperlukan ketika kamu ingin mempelajari semua materi secara menyeluruh. Rangkuman materi akan mempermudah dalam membuat peta konsep pada materi tersebut, sehingga belajar akan terasa lebih mudah untuk mengetahui materi secara menyeluruh. Secara umum, dapat dikatakan bahwa rangkuman merupakan bentuk ringkasan yang bersifat menyeluruh, padat, dan memuat unsur utama dalam bacaan. Secara khusus, rangkuman ialah bentuk tulisan yang menggunakan kata-kata perangkum sendiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perangkum. 1. Rangkuman hanyalah mengungkapkan gagasan pokok atau bagian-bagian yang penting dari tulisan asli. 2. Perangkum dapat menghilangkan contoh, ilustri, keterangan, atau penjelasan. 3. Panjang rangkuman tidak boleh lebih dari sepertiga panjang naskah asli. 4. Perangkum tidak diperbolehkan mengubah sistematika atau urutan gagasan. 5. Perangkum harus menjaga keseimbangan dengan apa yang dibahas penulis. Sintetis. Dalam tulisan ilmiah, sintetis adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari dua atau banyak bacaan untuk dihasilkan tulisan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Sintetis melibatkan kegiatan menganalisis perbedaan, pertentangan, persamaan, dan klasifikasi dari beberapa sumber bacaan. Untuk dapat menulis sintetis, Anda perlu menguasai teknik menyusun kutipan dan daftar acuan. Kutipan-kutipan penting yang relevan dengan apa yang akan ditulis dikumpulkan dan diulas. Dengan demikian, sintetis merupakan simpulan penulis atas pemahamannya terhadap beberapa bacaan. Cara menyusun sintetis. 1. Tetapkan topik atau tesis yang hendak Anda tulis. 2. Bacalah sumber bacaan yang mengandung topik yang sama guna keperluan tulisan Anda. 3. Lihatlah hubungan antar bacaan. 4. Amati perbedaan dan persamaan di antara sumber-sumber itu. 5. Pilihlah bagian yang akan dikutip lalu simpulkan. 6. Jangan lupa cantumkan sumber kutipan. Abstrak. Abstrak adalah ringkasan isi suatu tulisan ilmiah dalam bentuk singkat dan padat. Panjang abstrak tidak lebih dari 1 hingga 2 paragraf atau berkisar 150 sampai 400 kata. Abstrak disusun setelah tulisan ilmiah, seperti laporan penelitian, laporan magang, dan makalah. Abstrak dicantumkan teratas dan terdepan sebelum bab latar belakang atau pendahuluan. Dengan posisi teratas dan terdepan, abstrak membantu pembaca untuk mengetahui garis besar isi tulisan sebelum membacanya secara keseluruhan. Abstrak memuat semua subjudul yang dijabarkan dalam laporan, namun karena kepadatannya hanya intisari dari setiap subjudul yang dikemukakan dalam abstrak. Karena itu, Anda harus mempunyai kemampuan untuk memilih bagian penting mana yang akan disajikan. Dalam laporan hasil penelitian, abstrak memuat subjudul-subjudul yang terdapat di dalam karya ilmiah tersebut. Jika merupakan hasil penelitian, abstrak memuat 1. Latar belakang dan tujuan penelitian. 2. Kajian atau tinjauan literatur. 3. Bahan dan metode penelitian. 4. Hasil dari dan pembahasan. 5. Simpulan dan saran. Jika bukan hasil penelitian, melainkan hasil pemikiran kritis terhadap suatu masalah atau fenomena, abstrak memuat 1. Pendahuluan dan tujuan. 2. Isi yang terdiri atas subjudul-subjudul. 3. Penutup. Bagian-bagian tersebut masing-masing hanya ditulis dalam beberapa kalimat. Jadi, carilah pokok terpenting untuk dicantumkan di dalam abstrak. Hal terpenting dalam penulisan abstrak adalah penulis abstrak tidak diperkenankan mencantumkan sumber referensi, tidak mengungkapkan hal yang tidak dibicarakan dalam laporan. Selain itu, umumnya abstrak ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau kedua-duanya. Abstrak biasanya disandingkan dengan penyebutan kata-kata kunci.
yaitu kata, istilah atau frasa yang dianggap penulis penting untuk dicantumkan berkaitan dengan esensi tulisan. Dengan adanya kata kunci, penelusuran oleh pembaca akan lebih cepat, khususnya jika diterbitkan secara online. Kata kunci ditulis dalam 3 hingga 5 kata atau frasa. Penulisannya disesuaikan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris di dalam abstrak. Simpulan. Simpulan adalah bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral, juga penyelesaian dari permasalahan yang diungkapkan. Cara menentukan kesimpulan. Untuk membuat sebuah simpulan tidak tepat jika harus membaca keseluruhan teks untuk menentukan simpulan dari wacana tersebut. Lantas, bagaimanakah kiat-kiat menentukan simpulan? Yang perlu dilakukan cukup dengan scanning wacana. Tak perlu membaca secara keseluruhan wacana yang ada. Carilah kata kunci atau ide pokok pada tiap-tiap paragraf. Ada 3 teknik dalam membuat simpulan. 1. Teknik generalisasi. Teknik generalisasi merupakan salah satu teknik membuat simpulan. Fokus utama dalam teknik ini adalah membuat simpulan dengan menarik satu simpulan umum. Jadi, simpulan diperoleh melalui proses penarikan pernyataan secara umum dari kalimat-kalimat fakta sebelumnya. Ciri khas teknik ini menggunakan kata dengan demikian. 2. Teknik analogi. Cara membuat simpulan selanjutnya adalah dengan menggunakan teknik analogi. Teknik ini dilakukan dengan membuat perbandingan antara satu pembahasan dengan pembahasan lainnya yang serupa. Kemudian, dicari persamaan yang terkait dengan hal tersebut, atau dapat pula dengan menggambarkan suatu hal dengan memberi perbandingan hal lain. 3. Teknik sebab akibat. Cara ketiga dalam langkah-langkah membuat simpulan adalah menggunakan teknik sebab akibat. Teknik ini merupakan salah satu cara menentukan simpulan dengan cara menjelaskan sebab kemudian akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut. Teknik sebab akibat ini merupakan salah satu cara membuat simpulan yang bertujuan untuk memperjelas gagasan utama yang telah diajukan pada bab pendahuluan. Dengan demikian, simpulan yang akan diajukan nantinya tidak akan keluar dari topik yang telah dibahas pada gagasan utama karya tulis yang dibuat. Tips membuat simpulan. Di dalam membuat simpulan tidak boleh serampangan dalam menyampaikan hasil dalam penelitian, karya tulis maupun makalah. Kebanyakan mahasiswa maupun peneliti keliru dalam membuat simpulan, sehingga bagi penguji akan sangat mudah menemukan kesalahan di dalam penulisan simpulan saat dicermati dan dibaca. Sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan pendek dari suatu cerita, yaitu cerita pendek, novel, roman, dan karya-karya sastra yang lainnya, atau karangan. Sinopsis berbeda dengan resensi. Sinopsis berisi ringkasan isi dari sebuah buku atau novel. Meskipun berisi ringkasan sebuah buku, sebuah sinopsis tetap bisa mencerminkan isi sebuah buku dengan baik. Ciri-ciri sinopsis. 1. Alur ceritanya disusun secara berurutan dari awal sampai akhir, serta kronologis dan tepat. Alur atau plot sinopsis sebaiknya sama dengan alur cerita yang asli. 2. Bahasa yang dipakai hendaknya memakai jenis bahasa persuasif atau berupa kalimat ajakan dan bujukan agar calon pembaca tertarik untuk membaca bukunya. 3. Menampilkan konflik secara detail, ringkas, serta menarik. 4. Membuat penasaran calon pembacanya. Dalam sinopsis, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, dan penjelasan akan dihilangkan, tetapi tetap mempertahankan isi dan gagasan pengarangnya. Sinopsis biasanya dibatasi jumlah halaman, misalnya 2 atau 3 halaman, 1/5 atau juga 1/10 dari panjang karangan asli. Adapun fungsi sinopsis antara lain sebagai berikut. 1. Memberi sebuah informasi atau gambaran ringkas dan singkat tentang isi dari cerita atau buku tersebut. 2. Memberi gambaran yang jelas secara sederhana tentang urutan, kronologi cerita dalam naskah atau buku. 3. Memberi sebagai prolog atau epilog dari suatu karya tulis juga naskah yang akan dipentaskan. 4. Sebagai draft, pedoman, pemain atau pemeran untuk melainkan improvisasi. Nah,
Sekian presentasi dari saya tentang reproduksi bacaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.